Masjid Baitul Rauf yang awalnya masih berstatus surau didirikan di sebuah perkampungan yang kini telah berkembang. Seiring berkembangnya kampung Sidojadi ini, Masjid Baitul Rauf berharap dapat semakin meningkatkan kualitas beribadah umat muslim. Masjid Baitul Rauf didirikan di sebuah perkampungan di atas lahan wakaf yang secara bersama-sama bergotong royong dibangun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan beribadah masyarakat setempat. Karena masjid merupakan suatu tempat ibadah umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat. Berlokasi di Jalan Punai Kampung Sidojadi, RT 02 RW 09, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Masjid Baitul Rauf menjadi tujuan utama umat muslim warga perkampungan Sidojadi untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah. Masjid Baitul Rauf didirikan bertahap bersama masyarakat Sidojadi secara bersama-sama bergotong royong membangun masjid ini. Awal berdirinya Masjid Baitul Rauf pada tahun 1993 dengan nama Surau Baitul Rauf, dibangun di atas lahan wakaf dengan luas 6 x 6 meter persegi dengan bangunan permanen. Dan di tahun 2011, bangunan diperluas dengan ukuran 10 x 10 meter persegi. Hingga pada tahun 2016, bangunan diperluas lagi menjadi ukuran 16 x 16 meter persegi. Dan pada tahun 2016 ini juga, status Surau Baitul Rauf resmi menjadi Masjid Baitul Rauf dan diresmikan oleh Wali Kota Tanjung Pinang saat itu, Lis Darmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyono, Ketua Pengurus Masjid Baitul Rauf, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Dan saya juga sebagai Ketua RW 09 di Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, mengawasi 4 RT. Alhamdulillah masjid kita berdiri di RT 02 RW 09 Kampung Sidojadi. Tapak sejarah berdirinya Masjid Baitul Rauf dulu sekitar tahun 1993 ya Pak ya. Itu kami gotong royong masyarakat Kampung Sidojadi RT 2 RW 09 dan mendapat wakaf tanah dari Ibu Darti. Dari masjid itulah, dari Surau Baitul Rauf itu kami kembangkan menjadi masjid surau yang kedua. Surau pertama luasnya sekitar 6 x 6 ya. Dan dindingnya permanen. Itu sekitar tahun 2011 kami kembangkan lagi masjid ini menjadi surau yang agak besar sekitar 10 x 10. Dan pada tahun 2013 kami kembangkan lagi masjid ini menjadi 16 x 16. Dan alhamdulillah pada tahun 2016 status surau ini kami jadikan menjadi Masjid Baitul Rauf hingga sekarang ini. Sumber dana awal pembangunan surau dari masyarakat Kampung Sidojadi bergotong royong semua lapisan masyarakat, dari tenaga dan biayanya kami gotong royong sama masyarakat. Masjid Baitul Rauf ini memiliki luas lebih kurang 850 meter dan fasilitas di masjid ini yang pertama ruang sholat, yang kedua takmir, gudang, tempat wudhu, toilet dan lain-lain, dan sebagai tempat juga untuk posyandu masyarakat di Kampung Sidojadi ini. Alhamdulillah sebagai tempat ibadah juga dan sebagai tempat sosial masyarakat di sini untuk pertemuan, karena di kampung kami ini nggak ada gedung pertemuan,
kami pertemuan pun di Masjid Baitur Rauf ini. Program kegiatan yang ada di Masjid Baitur Rauf, yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua untuk TPQ anak-anak kami, Kampung Sidojadi juga, Masjid Baitur Rauf ini setiap malam ba'da sholat maghrib. Yang ketiga, kegiatan ibu-ibu setiap Jumat, Ibu Majelis Taklim Baitur Rauf ba'da asar. Dan untuk kajian setiap hari Selasa dan hari Sabtu ba'da sholat subuh, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Masjid Baitur Rauf bergerak juga dalam mendidik anak-anak remaja masjid di kampung kita ini, seperti merawis, kompang gitu. Cuman akhir-akhir ini kegiatannya agak melemah karena remaja kita disibuk dengan ponselnya masing-masing gitu. Jadi kedepannya kami ingin lagi mengajak remaja datang ke masjid untuk menemukan masjid. Untuk tenaga pengajar Taman Pendidikan Al-Quran di Masjid Baitur Rauf ini, kami ngambil gurunya dari masyarakat setempat, yaitu dari pengurus masjid dan jamaah-jamaah yang ada waktu untuk mengajar anak-anak kampung Sidojadi ini. Selain sebagai tempat beribadah, Masjid Baitur Rauf juga digunakan warga untuk melakukan kegiatan posyandu, TPQ, serta kegiatan sosial masyarakat lainnya. Tidak hanya melaksanakan sholat berjamaah, kegiatan keagamaan lainnya juga banyak dilaksanakan secara rutin di Masjid Baitur Rauf, seperti sholat Jumat, majelis taklim seperti marawis dan kompang, serta Taman Pendidikan Quran. Begitu juga kegiatan selama bulan Ramadan. Selain melaksanakan sholat tarawih dan tadarus, Masjid Baitur Rauf juga mengadakan kegiatan buka puasa bersama untuk masyarakat umum dan sahur bersama 10 malam terakhir bulan puasa. Dalam menyongsong kedatangan bulan Ramadan ini, yang pertama kami dari pengurus Masjid Baitur Rauf mengadakan kerja bakti gotong royong, membersihkan halaman masjid, membersihkan masjid dan pekarangan kampung Sidojadi RT 2 dan RT 4 ini, serta kedepannya kegiatan kami adalah buka bersama. Ba'da sholat tarawih kami mengadakan tadarus bersama, bapak-bapak, anak-anak, remaja semua bersama-sama tadarus di Masjid Baitur Rauf ini. Dan 10 malam terakhir Ramadan, insya Allah kami selalu mengadakan itikaf bersama pada anak-anak dan bapak-bapak, dan kami menyediakan makan sahur bersama.
Sumber dana buka puasa biasanya kami ambil dari donatur yang ingin menyumbang. Dan untuk buka sahur biasanya kami mengajak masyarakat yang ingin berdonasi, kami jemput dan kami pengurus masak bersama menyediakan sahur. Harapan ke depan kami untuk menunjang fasilitas Masjid Baitur Rauf, yang pertama kami menjelang Ramadan ini, Pak, masjid kami tidak bisa nampung jamaah karena masjid kami kurang luas dan tanah kami pun terbatas. Insya Allah kalau ada rezeki mungkin kami akan melobi tanah di depan untuk kami beli, Pak. Karena masjid kami ini penduduknya semakin hari semakin banyak. Di sini banyak perumahan juga, rumah masyarakat kampung Sidojadi gabung dengan perumahan. Jadi semakin hari penduduk semakin bertambah. Jadi luasan masjid harus kita luaskan untuk sekarang ini. Untuk sementara apalagi Hari Raya Idul Fitri tidak bisa menampung jamaah. Jadi kedepannya kami harapkan untuk semua masyarakat kaum muslimin dan muslimat mungkin bisa membantu kami untuk memperluaskan Masjid Baitur Rauf ini menjadi yang nyaman dan makmur. Harapan kami untuk remaja, memang kami kesulitan nih dalam mendidik remaja, mengajak remaja datang ke masjid. Karena remaja kita sekarang ini disibukkan dengan dunia mereka. Jadi kami selalu menghimbau, mengajak WA grup di remaja masjid pun kurang respon, Pak. Jadi kami kadang-kadang ingin mengajak Dewan Remaja Masjid ya, kalau bisa bagaimana cara kedepannya kita mendidik anak-anak kita nih rajin ke masjid, bisa memampukan masjid kita ini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang atau Provinsi Kepulauan Riau, mohonlah kami masjid di perkampungan ini diberi bantuan, karena masjid kami ini dari awal membangun dari swadaya masyarakat. Jadi kalau bisa ke depan kami bisa naikkan 2 lantai atau gimana, proposal kami ke pemerintah dapat terwujud, bisa terrealisasi, Pak. Karena masjid kami ini bukan sarana untuk ibadah aja, Pak, untuk sosial juga. Karena untuk Posyandu Mekarjaya namanya, Pak, ya. Karena di sini ada masjid, ada Posyandu jadi satu, gitu, Pak. Posyandu ini kegiatannya setiap tanggal 16 untuk masyarakat di kampung ini. Ada kesehatan dari Posyandu, dari Puskesmas Mekar Baru Batu 8 ini, dan dibantu masyarakat sini sebagai pengelolanya. Jadi kegiatan kami di sini berdakwah untuk kesehatan masyarakat sekali. Karena kami tidak memiliki tanah untuk buat posyandu di sini, Pak. Belum ada tanah wakaf di sini. Kami ada tanah wakaf masjid aja. Para remaja yang tergabung dalam organisasi remaja Masjid Baitur Rauf turut memiliki beragam kegiatan rutin yang saat ini mengalami penurunan aktivitas. Diperkirakan hal ini terjadi karena padatnya aktivitas para remaja di luar masjid, sehingga kegiatan di masjid menjadi menurun.
antara sekian banyak fasilitas yang disediakan oleh pihak pengurus Masjid Baitul Rauf, satu di antaranya yang sangat membantu masyarakat sekitar adalah tersedianya ambulans. Ambulans ini disumbangkan secara pribadi oleh Nova Liandri Fatir selaku Dewan Pembina Masjid Baitul Rauf yang dapat digunakan oleh warga sekitar yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Liandri Fatir, SHMH, selaku Dewan Pembina Masjid Baitur Rauf. Pengurusan Masjid Baitur Rauf terdiri dari warga sekitar. Memang di Masjid Baitur Rauf ini bukan hanya rumah penduduk biasa, tapi dikelilingi oleh perumahan-perumahan baru yang berkembang di kilometer 9. Masjid ini sangat dibutuhkan di daerah sekitar kampung karena memang salah satu masjid yang paling besar ya di kampung Sidodadi ini. Bisa kita lihat dalam pelaksanaan menyambut bulan suci Ramadan, baik sholat tarawih maupun sholat Idul Fitri, itu masjid ini tidak bisa dapat menampung untuk jamaah di sekitar. Karena yang pertama kami keterbatasan lahan. Jadi kami mau mengembangkan masjid ini sudah tidak punya lahan. Mungkin kami berharap kepada warga ataupun yang punya tanah di sempadan masjid untuk menjual atau menghibahkan kepada pengurus masjid. Ya, alhamdulillah untuk perjalanan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini kami melakukan kegiatan-kegiatan biasa, yaitu membersihkan diri, mensucikan masjid, bergotong royong, baik itu anak muda maupun orang dewasa, dan kami sering melakukan tadarus pada bulan Ramadan, serta kami melakukan yang disampaikan kepada ketua masjid tadi bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan kami sahur bareng. Jadi memang sudah tradisi di kampung ini. Dalam pengurusan masjid, kami tentunya berharap sumbangsih dari pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, karena dari awal masjid ini dibangun, dari pertamanya surau sampai sekarang memang belum ada bantuan dari pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun provinsi. Kami berharap tentu dengan adanya penambahan jumlah penduduk di kilometer 9 ini, kami ingin berencana untuk mengembangkan yang pertama, karena masjid ini masih satu posyandu di sini, TPQ di sini, masjid di sini. Tentunya kami berharap mempunyai TPQ sendiri, mempunyai posyandu sendiri, dan mengembangkan masjid ini bisa lebih besar lagi sehingga bisa menampung jamaah yang ada di sekitar kampung sini. Masjid Baitur Rauf mempunyai fasilitas tahun 2021 saya sendiri menyumbangkan mobil ambulan untuk warga yang terkena musibah. Jadi kami memang saya siapkan di Masjid Baitur Rauf.
Yang kedua, kami juga menyediakan tenda kursi gratis. Jadi apabila masyarakat sekitar masjid mau menggunakan tenda ataupun kursi, kami siapkan secara gratis di masjid ini. Jadi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Dari awal berdirinya Masjid Baitul Rauf belum pernah tersentuh oleh bantuan pemerintah. Namun seiring semakin berkembangnya Kampung Sidojadi, membuat bangunan Masjid Baitul Rauf kesulitan untuk menampung jamaah yang ada dikarenakan kondisi bangunan yang kurang luas. Dengan keterbatasan tersebut diharapkan sumbangsih dari pihak pemerintah serta masyarakat agar Masjid Baitul Rauf dapat semakin berkembang dan dapat membangun Masjid Baitul Rauf yang lebih luas sehingga dapat menampung jamaah lebih banyak lagi. Pemirsa, demikian kabar masjid episode kali ini. Nantikan kabar masjid di episode selanjutnya di TV Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.